Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yuliani SKPNAS MKEP, dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan UNDU Jombang. Di sini saya akan menyampaikan RPS dan aplikasi pengajaran yang saya ampu di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar bersama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan RPS tentang mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Sudah kelihatan ya? Untuk semester 3 ini saya mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Di Keperawatan Medikal Bedah 1 ini terdiri dari 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Tim dosen yang mengajar Ibu Kurniawati, Bapak Muhammad Rajin, Bu Fatimah, dan saya sendiri, Bu Juliani. Capaian pembelajaran di Keperawatan Medikal Bedah 1 ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis KDM, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dari individu, keluarga, kelompok, mahasiswa menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini adalah mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif Keperawatan Medikal Bedah 1, bagaimana peran perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah 1, mahasiswa mampu mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, endemis, dan program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, membahas tentang kejahatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, anak, remaja, yang bersifat akut maupun kronik. Selanjutnya, nanti capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep perspektif Keperawatan Medikal Bedah 1. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran perawat KMB dalam kebijakan pelayanan kesehatan dan mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. Itu disampaikan oleh dunia. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami pengelolaan penyakit endemis dan penyakit HIV/AIDS, itu disampaikan oleh Bu Fatimah. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernapasan dan kardiovaskuler, disampaikan oleh Bu Yuli dan Pak Rajin. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologis metabolik endokrin, disampaikan oleh Bu Yuli. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin, disampaikan oleh Bu Yuli. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan pertanian, disampaikan oleh Bu Yuli. Semuanya insya Allah nanti 38 pertemuan. Nanti sistemnya bisa daring maupun luring. Metodenya ceramah, diskusi, role play di lab, sama PBL. Nanti PBL adalah pembuatan aspek. Ya. Untuk evaluasi, syarat mengikuti ujian kurang dari 75% kehadiran, tidak boleh mengikuti ujian, presensi 75-85% boleh mengikuti ujian dengan tugas, presensi lebih dari 85% boleh mengikuti ujian tanpa tugas, dan sudah mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Penilaian dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, UTS 30%, UAS 30%, keaktifan dan kedisiplinan 10%, tugas 30%. Untuk nanti tugas asuhan keperawatan makalah, yaitu dengan cara problem based learning, mahasiswa bisa mengelola pasien, yaitu nanti dari beberapa penyakit yang ada di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, mahasiswa dibagi 12 kelompok, nanti terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Daftar pustaka harus yang up to date, bisa dari artikel, jurnal, maupun buku aja. Ini adalah RPS
kedepannya 1 semester mata kuliah keperawatan medical dokter. Dari penyampaian APS ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau bertanya tentang poin pengumpulan aspek-aspek dari tugas. Nah, ini bagaimana Proses dalam pengumpulan tugas ya. Nanti untuk kedepannya Bapak Ibu dosen mengajar materi terlebih dahulu, nanti di akhir setelah UTS akan ada tugas itu dibagikan, mahasiswa mengerjakan dari sesuai dengan topiknya dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 konsep asuhan keperawatan. Sebelum presentasi atau pengumpulan untuk pengumpulan ASKEP, yaitu nanti Bapak Ibu dosen dulu yang memberikan materi, selanjutnya mahasiswa konsul sebelum presentasi, yaitu mulai dari bab 1 sampai bab 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 konsep asuhan keperawatan. Nanti didasari dengan daftar pustaka yang up to date, bisa jadi jurnal, buku ajar, maupun artikel yang lain. Harus konsul dulu ke pembimbing masing-masing. Itu ya, Farah. suun atas penjelasannya? Ada yang tanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, sudah Bu. Sudah Ibu. Kalau sudah, saya akhiri ya. Alhamdulillah, penyampaian RPS sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dengan mata kuliah pembelajaran mata kuliah keperawatan medik bertugas 1. Hari ini tatap muka yang ke-24 ya. Materi hari ini gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan anamnesa gangguan sistem pencernaan, menjelaskan pemeriksaan fisik pasien gangguan kebutuhan nutrisi patologi sistem pencernaan. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan diagnostik pada gangguan kebutuhan nutrisi patologi sistem pencernaan. Ini kita review dulu anatomi fisiologi sistem pencernaan. Dari teman-teman ini, saya review dulu untuk gangguan untuk sistem pencernaan yang masuk dalam tubuh kita, makanan melalui mana dulu? Mulut, terus faring, esofagus, halus, betul, besar. Oke, ya itu adalah review dari anatomi. Betul kata Mbak Farah tadi. Kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi melalui mulut dulu, faring, esofagus, lambung, sistem usus halus, usus besar, anus. Ini sudah kalian pelajari di keperawatan dasar, fisiologis maupun patofisiologis. Nah, untuk review lagi, di kebutuhan nutrisi sistem pencernaan pasti data fokusnya ada di abdomen. Abdomen kalau review dibagi 9, hipokondrium, epigastrium, hipokondrium, dan seterusnya. Kalau kita bicara review ada 9. Kalau di abdomen kita bicara kita bahas kuadran, berarti 4 kuadran. Right under kuadran, left under kuadran, dan sebagainya. Biasanya tergantung nanti, yang pasien sakit
regul berapa atau kuadran ke berapa. Ini perlu diperhatikan. Yang terpenting adalah anamnesa atau pengkajian pasien. Nah, kalau identifikasi pasien, identitas pasti ada nama. Jangan sampai salah pasien atau salah tertukar pasiennya. Seharusnya pasien A yang dapat terapi ini salah ke pasien B. Biasanya nama bisa sama. Tanggal yang tidak sama bisa tanggal lahir sama nomor RM, nomor rumah sakit. Biasanya kalau di gelang pasien itu ada nama, nomor RM sama tanggal lahir. Itu yang harus diidentifikasi pertama. Usia biasanya jenis usia anak-anak, remaja, dewasa atau lansia yang sering terjadi penyakit tersebut. Jenis kelamin. Pada penyakit tersebut jenis kelamin apa yang sering terjadi, wanita, perempuankah atau laki-laki? Adat atau suku. Nah, suku dengan kebutuhan cairan. Orang Jawa suka makan nasi bu. Orang luar Jawa suka makan pohong. Itu perlu dikaji. Status perkawinan. Kalau sebelum kawin dia biasanya, apalagi perempuan ya, suka diet. Sehari makannya 1 kali. Kalau sudah kawin biasanya sudah tidak memperhatikan body ya. Makanya bisa 5 kali. Nah, itu perlu dikaji pekerjaan. Kalau pekerjaannya full time, akan lupa kebutuhan nutrisi. Semuanya pengkajian pasti ada HCCP. Berarti kalau fokus pada nutrisi adalah ABCD. Kalau nyeri biasanya PGRC. Kalau di pernafasan biasanya RW, breathing, sirkulasi. Kalau di nutrisi ABCD bukan RW, breathing, sirkulasi, tapi antropometri, biochemical, klinikal care. Kalau antropometri yang harus dikaji apa? Berat badannya sebelum masuk rumah sakit, pada saat sakit, tinggi badan, lila. Nah, ini untuk mengetahui IMT pasien. Oh, ternyata IMT-nya dia sedang, rendah, obes, itu perlu diperhatikan. Biokimia, lab. Biasanya kalau kebutuhan nutrisi di sistem pencernaan bisa albumin, nah itu bisa dikoreksi. Klinikal kondisi umum, apakah ada penurunan kesadaran, dietnya bagaimana, kebiasaannya pasien dia diabetes, berarti dia harus rendah gula, kalau hipertensi harus rendah garam, itu perlu diidentifikasi. Gejala-gejala umum disfungsi di gastrointestinal adalah biasanya nyeri. Nyeri itu adalah biasanya kalau pasien tidak nyeri atau tidak ada keluhan, itu tidak akan pergi ke pelayanan kesehatan. Gejala yang muncul umumnya adalah nyeri, kembung, mual muntah, hematomesis, atau perubahan vegetasi. Ini keluhan-keluhan yang terjadi di kebutuhan nutrisi patologi sistem pencernaan. Riwayat kesehatan masa lalu, apakah pasien sebelumnya pernah mengalami seperti ini sampai MRS? Apakah pasien punya alergi, mungkin alergi makanan, ikan laut, dan sebagainya, itu perlu dikaji. Riwayat penyakit keluarga, apakah ada anggota keluarga menderita penyakit saluran pencernaan? Contohnya biasanya tipoid. Nah, mungkin pola makan di keluarga tersebut perlu dibenahi. Itu perlu dikaji. Riwayat psikososial dan gaya hidup, pekerjaan yang full biasanya dia kurang memperhatikan akan kebutuhan nutrisi, kebiasaan di rumah, biasanya makannya apa, ciki, dan sebagainya, itu perlu dikaji. Pemeliharaan kesehatan, kebiasaan merokok, minum alkohol, penggunaan kafein. Biasanya penggunaan kafein ini, biasanya kalau orang laki-laki mendingan tidak makan daripada tidak ngopi. Nah, itu perlu diperhatikan. Perawatan gigi dan gusi, aktivitas atau olahraga, sumber stres. Sumber stres ini biasanya stres bisa mempengaruhi keluarnya asam lambung. Karena pemeriksaan fisik, pertama adalah rongga mulut, inspeksi bibir dan rahang, simetris atau tidak. Setiap inspeksi saya tekankan sebagai mahasiswa, dilihat dulu simetris atau tidak. Jadi kalau tidak simetris, berarti sudah ada keabnormalan. Simetris atau tidak, warnanya bagaimana, teksturnya bagaimana, ada lesi atau tidak, ada udim atau tidak, gigi warnanya bagaimana, adakah yang berlubang, nah itu mukosa bagian dalam mulut,
Mukosanya apa, kemerahan, pucat, atau ada bercak putih, plak, atau ulkus, atau perdarahan. Biasanya bercak putih ini adalah pada pasien tipoid. Nah, lihat orang tipoid biasanya di lidahnya itu putih-putih. Akan mempengaruhi untuk penurunan makan. Biasanya sulit makan, pahit mbak. Nah, dilihat lidahnya, ternyata lidahnya putih. Palpasi, adakah nyeri tekan atau pembengkakan. Petunjuk umum pemeriksaan fisik abdomen. Pastikan pasien dalam keadaan rileks, ya. Rileks, posisi pasien yang nyaman. Nah, kepala disokong oleh 1 atau 2 bantal. Kemudian buka pakaian pasien sekitar abdomen, karena fokusnya pada abdomen, meskipun head tubuh juga harus diperiksa. Tangan pemeriksa jangan sampai dingin, nanti dingin akan kaku. Nah, tangan pemeriksa dan suhu ruangan hangat, penerangan yang cukup. Khusus di abdomen ada pemeriksaan urutannya inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Inspeksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah keadaan kulit dan permukaan kulitnya bagaimana, bentuk perutnya bagaimana, gerakan dinding perut, denyutan dinding perut, umbilikus. Jadi umbilikus itu bisa karena ada hernia atau tidak, itu juga dari umbilikus. Nah, ini ya pemirsaannya. Jangan jauh-jauh mendekat pada pasien. Inspeksi itu dilihat abdomennya. Perhatikan bentuk perut, biasanya simetris atau tidak. Kalau membesar atau melebar, biasanya berarti asides. Membesar dan tegang, berisi udara. Membesar dan tegang di arah suprapubik, bisa juga retensi urin. Biasanya maka dari itu, kalau ingin pemeriksaan di abdomen, anjurkan pasien untuk kencing dulu. Kalau suprapubiknya itu keras. Berarti banyak buli, ada buli-bulinya, ada urinnya di buli-buli. Membesar asimetris tumor, berarti adanya tumor, pembesaran organ dalam perut, berarti abdomennya tidak simetris, asimetris. Auskultasi tujuannya adalah mendengarkan suara perut atau peristaltik yang disebabkan oleh perpindahan gas atau makanan di sepanjang intestine, di sepanjang usus. Nah, itu tujuannya auskultasi. Bisa juga mendengarkan suara detik jantung, detak jantung janin pada ibu hamil. Itu tujuan auskultasi di abdomen. Nah, ini adalah tempat-tempat auskultasinya, ya. Berarti tidak sembarang auskultasi. Berarti di regio 1, regio 2, regio 3, regio 4, dan seterusnya. Auskultasi dilakukan sebelum palpasi, ya. Auskultasi dilakukan 5-15 detik, biasanya isi usus normal 5-34 kali per menit. Kalau ususnya menurun berarti bisa juga dia konstipasi atau ileus. Kalau peristaltiknya ususnya meningkat, bisa juga karena dia diare atau gastroenteritis. Perkusi sekarang, kita pindah ke perkusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adanya tanda pembesaran organ. Jadi bisa, siapa tahu hepatomegali. Adanya udara bebas, adanya cairan bebas, adanya tanda infeksi ginjal. Nah, itu bisa dengan perkusi. Nah, cara ini perkusi hepar. Berarti kalau ini peka, kalau ternyata pekanya melebihi daerah hepar, bisa juga dia dikhawatirkan adanya hepatomegali. Perkusi ginjal. Nah, berarti tangannya diketuk, pasiennya disuruh duduk ya, duduk agak membungkuk. Kemudian tangan kita ke punggung bawah pasien. Posisi pasien duduk sedikit merunduk, lakukan pukulan, lakukan pada kedua sisi. Adakah nyeri atau tidak? Palpasi. Palpasi yang perlu diperhatikan adalah ketegangan otot, nyeri tekan abdomen, beberapa organ atau beberapa massa superficial. Jadi kalau ternyata hepar, misalnya normalnya tidak teraba, ternyata pada saat kita palpasi teraba, berarti adanya hepatomegali. Palpasi ginjal, nyeri atau tidak? Kalau nyeri di palpasi seperti ini nyeri, berarti ada gangguan di ginjal. Selain pemeriksaan fisik, kita untuk mendiagnosa juga perlu pemeriksaan penunjang untuk memastikan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
Bisa dengan cara endoskopi, yaitu gastroskopi, esofagoskopi, kolonoskopi, sigmoidoskopi. Bisa juga dengan USG, tomografi komputer atau MRI. Lab darahnya HB, leukosit. Kalau ada infeksi berarti leukositnya meningkat. Nah, gula darah, enzim hati, bilirubin, penanda semua. Feses juga perlu di lab karena feses biasanya kalau orang diare terus sudah diobati tapi masih diare, fesesnya diperiksa apakah bakteri apa atau kuman apa yang berada pada feses pasien tersebut. Diagnosa yang mungkin muncul pada kebutuhan nutrisi patologis pencernaan bisa juga diantaranya adalah berat badan lebih, defisit nutrisi, disfungsi motilitas gastrointestinal, kesiapan peningkatan nutrisi, resiko berat badan lebih, resiko defisit nutrisi, atau resiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Ini adalah diagnosa yang mungkin muncul pada kebutuhan nutrisi. Untuk intervensi implementasi evaluasi bisa dilihat di buku 3S. Ya. Terima kasih. Silakan, ada yang tanyakan dari materi ini? Ibu mau bertanya. Silakan, siapa? Kenapa pada pemeriksaan abdomen itu kok urutannya inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi? Kenapa ya Bu beda kok? Beda sama kayak pemeriksaan biasanya. Untuk pemeriksaan ya. Sering saya tekankan pada mahasiswa, kalau pemeriksaan pada abdomen itu inspeksi, auskultasi, perkusi, baru palpasi. Karena kalau di abdomen, kalau palpasi dulu, perkusi dulu itu akan mempengaruhi bunyi peristaltis. Karena kalau sudah di abdomen, di palpasi dulu, di perkusi akan merubah bunyi peristaltis. Jadi kita nanti hasil pemeriksaan fisiknya akan terganggu. Jadi semuanya pada organ yang lainnya adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Khusus di abdomen, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Biar tidak mempengaruhi suara bising usus. Sudah paham, Farida? Nggih, Bu, terima kasih. Di sini sudah paham semua? Ampun, Bu. Kalau sudah, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.